Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, Ibu tanya, siapa yang bisa memimpin kita untuk berdoa? Oke, silakan maju ke depan. Pimpin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertemuan dari tadi hingga sampai sini. Ya Tuhan, jagalah kami nanti Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan, kebaikan, dan kekuatan. Ya Tuhan, terima kasih atas pertemuan-Mu dari tadi hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, dan Engkau yang menjaga orang tua kami di rumah. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan kebaikan. Ya Tuhan, hanya ini Tuhan, kami yang tidak seperti kami sempurna kesalahan kami yang benar dan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kami, dan jangan kami berdosa, dan bebaskan kami dari penjara, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang Ibu absen ya, dan dengarkan nama kalian masing-masing. Alpha Gentius, ada Bu. Boy Johnson, Bulele, Ada Bu. Dileamo dulu, Ada Bu. Cahyani Diawa. Ada Bu. Oke. Nah, berarti ada yang absen hari ini? Ada berapa orang? Jadi satu orang yang belum hadir. Oke, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, integral, reading, and composition atau CIRC. Siswa diharapkan dapat menyusun kalimat acak menjadi paragraf sempurna berdasarkan gambar seri serta meringkas suatu karangan dengan memperhatikan menggunakan tanda baca dan menggunakan ejaan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita membentuk kelompok yang mana. Kalian boleh bentuk kelompok masing-masing, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang karena kalian sudah membentuk kelompok, Ibu membagikan LKS atau lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan bersama teman kelompok masing-masing.
Anak-anak yang ada nomornya ini individu, ini kerja perorangan. Dan yang ini yang ada isinya karangan, tapi ini kerja kelompok. Udah paham semua? Sudah. Selanjutnya hari ini kita akan belajar berdasarkan buku bahasa Indonesia kelas 4 halaman 87. Di dalam halaman ini terdapat sebuah karangan. Karangan itu adalah hasil karya tulis yang mengungkapkan gagasan, perasaan, dan informasi dari penulis kepada pembaca. Karangan dapat berupa cerita, deskripsi, eksposisi, argumentasi, atau narasi. Karangan umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Yang termasuk pendahuluan yaitu bagian yang memperkenalkan topik dan tujuan penulisan. Dan yang dimaksud isi, bagian yang menguraikan pokok-pokok pikiran secara rinci. Dan penutupnya yaitu bagian yang menyimpulkan atau memberikan pesan akhir dan karangan. Langkah-langkah menulis karangan yang baik: 1. Menentukan tema. Pilih topik yang jelas dan sesuai dengan tujuan penulisan. 2. Membuat karangan, yaitu susunan poin-poin utama yang akan dibahas. 3. Menulis draft pertama, yaitu kembangkan kerangka menjadi paragraf-paragraf koheren. 4. Merevisi dan menyuntik, artinya predikat kembali untuk memastikan kelancaran alat dan kebenaran ejaan serta tata bahasa. Jika kita melihat halaman 87, ada sebuah karangan di sana yang berjudul Pengalaman Berkemah di Gunung Sibaya. Wacana tersebut kita akan bacakan. Di bulan semester lalu, saya bersama teman-teman mengikuti kegiatan berkemah di Gunung Sibaya. Kami memulai perjalanan dari base camp pada pukul 7 pagi. Perjalanan cukup menantang karena medan yang terjadi dan cuaca
yang terjal dan cuaca yang tidak menentu. Namun, semangat kami tidak surut. Bukannya di puncak, kami disuruh pemandangan yang luar biasa indah. Nah, sebagai penutupnya di situ, kegiatan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga mengajarkan kami tentang pentingnya kerjasama dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Penggunaan tanda baca sesuai EYD berikut adalah beberapa tanda baca yang umum digunakan dalam penulisan karangan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD. 1. Tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan. Contoh, saya pergi ke pasar. 2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat seperti dalam daftar atau sebelum kata penghubung. Contohnya, saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara namun lebih kompleks. Contohnya, saya suka membaca buku. Adik saya lebih suka menonton film. Kelima, tanda titik 2 digunakan sebelum daftar, kutipan atau penjelasan. Contohnya, dia membawa 3 barang, tas, buku, dan pena. Keenam, tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Tanda seru digunakan untuk menyatakan perasaan atau seruan. Contohnya, ayo kita berangkat. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung. Contohnya, dia berkata, saya akan datang besok. Tanda huruf digunakan untuk menyambung kata atau bagian kata. Contohnya, anak-anak bermain di taman. Tanda pisah digunakan untuk memberi penjelasan tambahan dalam kalimat. Contohnya, buku itu yang saya beli minggu lalu sangat menarik. Menulis karangan berdasarkan gambar seri. Menulis karangan berdasarkan gambar seri dapat dilaksanakan dengan langkah berikut. 1. Perhatikan gambar dengan teliti. Amati setiap gambar untuk memahami urutan kejadian. 2. Tentukan judul. Menulis karangan berdasarkan gambar seri dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Perhatikan gambar dengan teliti. Amati setiap gambar untuk memahami antara kejadian. 2. Tentukan judul. Buat judul yang sesuai dengan isi gambar scribe. 3. Urutkan peristiwa. Susun peristiwa dalam gambar secara logis scribe. 4. Buat kalimat untuk setiap gambar. Tuliskan kalimat yang menggambarkan setiap gambar. 5. Susun menjadi paragraf. Gabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh scribe. Contoh karangan berdasarkan gambar. Kejadian sepeda motor. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ia kehilangan kendali dan terjatuh di jalan raya. Beberapa orang yang melihat kejadian tersebut segera mendekat untuk membantu. Mereka menelpon ambulan dan memberikan pertolongan pertama hingga petugas medis tiba di lokasi. Ada pertanyaan?
Jadi sulit ada mana mengerjakan ini untuk kalimat yang sesuai. Contohnya kan, pulang sekolah saya setelah mengerjakan PR di rumah. Kalimat yang sesuai di sini seperti ini. Setelah pulang sekolah, saya mengerjakan PR di rumah. Nah, seperti itu cara untuk menyebutkan kalimat yang benar. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Apa? Bagaimana cara meringkas karang? Cara untuk meringkas satu karangan yaitu dengan melihat topik inti pembahasan dari sebuah karang. Mengerti? Sudah. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Mengerti semua? Sudah. Silakan dikerjakan tugasnya. Ada yang sudah selesai? Ada. Oke, dari kelompok 1. silakan bacakan nomor 1. Nomor 1. Susunlah kata acak di bawah ini menjadi kalimat sempurna. 1. Pulang sekolah saya setelah mengerjakan PR di rumah. Menjadi setelah mengerjakan PR di rumah, saya pulang sekolah. 2. Pagi saya bangun tidur pagi hari. Menjadi pagi hari saya bangun tidur. 3. Saya sekolah berangkat bersama-sama teman-teman. Menjadi saya berangkat ke sekolah bersama teman-teman. 4. Saya belajar sekolah banyak pelajaran. Menjadi di sekolah saya belajar banyak pelajaran. Nomor 5. Istirahat saat saya bermain teman-teman dengan. Menjadi saat istirahat saya bermain dengan teman-teman. Oke, pekerjaan yang baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ada lagi yang sudah siap? Ada. Dari kelompok 3. 3, silakan bacakan hasil kelompok kalian. 2. Meringkas karangan di papan tulis. Sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain. Setiap hari satu kelompok siswa bertugas membersihkan kelas, menyapu lantai, dan menghapus papan tulis. Selain itu, sekolah rutin mengadakan kegiatan setiap bulan. Dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan, kita turut serta dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Perhatikan anak-anak. Kesimpulan yang kita pelajari adalah karangan merupakan sebuah karya tulis yang merupakan gagasan, perasaan, atau informasi yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Karangan harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, sudah siap pembelajaran kita hari ini. Silakan tugas kelompok kalian silakan dikumpulkan di depan. Sekalian tugas individu dan tugas kelompok. Silakan di depan ya. Siap semua? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dan siapa yang bisa membantu kita untuk berdoa? Silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Surga jelaskan mau pulang, jelaskan perjalanan. Hanya di luar berkat ini kau sudah tidak panas.
seperti biasa.